Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustadz bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu alla ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di acara live interaktif kita, yaitu bertajuk Jalan Lurus, yang diampu secara langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mendengarkan nasihat bersama dan juga mengikuti sesi tanya jawab terkait jalan lurus, dan diampu oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, dan beliau bertepatan berada di Pandeglang, Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz malam ini? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Semoga antum dan teman-teman baik di Jember. Amin, amin Ustadz, amin. Semoga antum juga dan juga rekan-rekan di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Amin, amin. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Barakallah. Baik, tak lupa para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, izinkan kami menyapa para pendengar setia kami yang ikut mendengarkan acara live interaktif pada malam ini melalui radio-radio yang tergabung dalam RTVC. Baik, yang pertama ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, dan kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada Radio Hang FM Batam, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, dan juga ada Radio Sago FM Sumbar. Kemudian ada juga Radio Gema FM Bontang, dan kemudian ada juga Al-Hikmah Banyuwangi. Kemudian ada juga Radio Tuah FM Riau. Kemudian ada Radio Madinah Caruban. Dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk bisa menyaksikan live interaktif pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung mengenai jalan lurus atau bisa dikatakan seputar akidah kepada guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala melalui 2 cara, yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon WhatsApp kami di nomor 0821 706087, dan juga bisa bertanya melalui telepon satelit kami di 0331 544 6087. Baik, para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah sebelum memulai sesi kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari guru kita, yaitu dari Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, tafadhal Ustadz. Nah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan menetapkan kita di atas agamanya. Di hari-hari ini kita secara khusus bangsa Indonesia sedang menghadapi sebuah keadaan yang kita semua tahu ini adalah termasuk bagian dari fitnah di dunia. Dan seorang muslim tentunya tidak ingin terjerumus ke dalam perkara yang di dalamnya ada kerusakan, ada madarat bagi dirinya
di dalam fitnah ini. Dan tidak ada jalan keluar dan jalan untuk selamat dari fitnah ini kecuali kita kembali kepada agama Allah, kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Taraktu fiikum lan tadillu ma tamassaktum bihima." Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Dan di antara petunjuk Nabi SAW di dalam keadaan seperti ini adalah seseorang memperbanyak meminta kepada Allah SWT perlindungan dari fitnah. Dan di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Meminta kepada Allah SWT semoga dilindungi di dalam fitnah ini. Karena terlalu banyak di sana orang yang terjerumus dan terombang-ambing di dalam lautan fitnah ini. Dan kita sama seperti mereka sebagai seorang manusia yang lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi kita, niscaya kita pun juga ikut terbawa di dalam fitnah ini. Kemudian yang kedua adalah seseorang berdiam diri di rumah dan menjaga dirinya, menjaga lisannya. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, satakunu fitanun, akan ada di sana fitnah-fitnah, menunjukkan tentang banyaknya fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Akan datang fitnah-fitnah, orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Menunjukkan bahwasanya semakin kita menjauhkan diri kita dari fitnah, maka itu lebih baik bagi seseorang daripada dia menceburkan dirinya, memasukkan dirinya ke dalam fitnah tersebut, berbicara atau bahkan mengikuti. Kemudian di antara cara selamat dari fitnah adalah seseorang memperbanyak ibadah. Di saat manusia banyak yang lalai, sibuk dengan berita, maka seseorang kembali kepada Allah, memperbanyak ketaatan dan juga ibadah kepadanya. Dan orang yang demikian keadaannya di saat kelalaian manusia, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini adalah kaidah. Maksudnya ibadah di saat lalainya manusia akan memiliki pahala yang besar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah di saat zaman kekacauan, di zaman fitnah, di saat manusia banyak yang lalai dari beribadah kepada Allah, kemudian seseorang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Kahijratin ilayya, maka dia seperti orang yang berhijrah kepadaku.
menunjukkan tentang besarnya pahala. Dia tetap membersihkan hatinya, fokus kepada Allah, tidak terseret dengan arus fitnah ini. Meskipun ini adalah sesuatu yang berat. Tidak gampang seseorang fokus di dalam beribadah di saat terjadinya fitnah. Dan di antara ibadah yang hendaknya seseorang menyibukkan dirinya di hari-hari seperti ini adalah ibadatul ilm. Beribadah kepada Allah dengan ilmu, yaitu dengan cara mempelajari agama Allah, mengajarkan agama Allah. Di saat manusia banyak meninggalkan majelis ilmu, justru kita malah menyibukkan diri kita dengan ilmu, mendengarkan kajian, membaca, mengulang pelajaran, mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ilmu. Maka ini adalah usaha kita untuk tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita justru malah terbawa arus, terseret oleh ombak fitnah. Ini adalah di antara beberapa hal yang insyaallah bisa menjadi sebab biiznillah selamatnya seseorang dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan keluarga kita dari fitnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan memberikan taufik kepada penguasa kita dan memberikan hidayah kepada kita semuanya kepada jalan yang lurus. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan atas semua parannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa timbulnya fitnah dan kerusakan ini adalah disebabkan kemaksiatan juga, Ustaz ya. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan kita menuju langsung kepada penelpon pertama, Ustaz, dari Ibu Suyati asal Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya Pak Ustadz, perkara-perkara apa saja yang bisa menghapus semua amalan baik yang pernah kita lakukan? Contohnya kayak 1, syirik besar, syirik kecil, ujub, dan berbuat dosa ketika sendiri. Yang saya tanyakan itu contohnya seperti apa dalam sendiri berbuat dosa. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik. Barakallahu fikum, Ibu penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang apa perkara-perkara yang bisa membatalkan seluruh amalan seseorang. Maka di antara yang bisa membatalkan seluruh amalan seseorang adalah kesyirikan. Dan yang dimaksud di sini adalah syirik yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, seandainya engkau melakukan kesyirikan, yaitu syirik yang besar, niscaya akan batal seluruh amalanmu. Allah SWT berbicara kepada Nabi-Nya SAW. Nabi SAW adalah maksum, terjaga dari dosa besar, terjaga dari kesyirikan. Seandainya beliau melakukan kesyirikan yang besar, niscaya amalan yang beliau lakukan seluruhnya. Dan kita tahu bagaimana amalan seorang Nabi dan bagaimana berkualitasnya. Tapi seandainya dia melakukan kesyirikan yang besar, niscaya seluruh amalan tadi akan menjadi batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar ini banyak.
macam-macamnya, bersujud kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada jin, berdoa kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka ini adalah syirik yang besar yang bisa membatalkan seluruh amalan seseorang dan tidak terkecuali. Kemudian di antara yang akan membatalkan amalan seseorang dan seluruh amalan seseorang adalah kufur, murtad. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia kufur, maka merekalah orang-orang yang akan batal seluruh amalannya. Ini menunjukkan kekufuran secara umum ini juga membatalkan seluruh amalan. Seperti seseorang meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi SAW, atau seseorang mengejek-ngejek Al-Quran atau mengejek-ngejek syariat Allah, maka ini menjadikan seseorang murtad dari agamanya, murtad dari agama Islam. Adapun apa yang disebutkan dalam pertanyaan seperti riya misalnya, atau ujub, maka ini tidak sampai membatalkan seluruh amalan. Tapi yang namanya riya ini bisa membatalkan, menggugurkan sebuah amalan atau amalan yang di situ ada riya. Amalan yang dicampuri oleh riya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, niscaya aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Para ulama menjelaskan, yaitu Allah SWT tidak menerima amalan tersebut. Riya, ujub, maka ini suatu yang berbahaya, tetapi tidak sampai membatalkan seluruh amalan. Termasuk di antaranya adalah apa yang disebutkan tadi berupa seorang ketika dia dalam keadaan bersama orang lain, dia menjaga, tapi ketika dia sendirian dia segera melakukan kemaksiatan, maka dikhawatirkan orang yang demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis akan hancur amalannya. Dan bukan yang dimaksud adalah hancur seluruh amalannya, tapi sebagian dari amalannya, karena yang menghancurkan seluruh amalan adalah kesyirikan, kekufuran, nifakan yang besar. Adapun yang disebutkan dalam hadis, seseorang ketika dalam keadaan sendirian dia melakukan dosa dan ketika bersama orang lain dia tinggalkan, ini menunjukkan tentang lemahnya iman dia, lemahnya muraqabah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi sebab batalnya amalan dia, dan maksud adalah sebagian dari amalannya, dan ini tentunya sebuah kerugian yang besar. Seseorang sudah habis umurnya, habis hartanya, habis kekuatannya untuk mendapatkan pahala, kemudian dia hancurkan amalan tersebut yang seharusnya menjadi pemberat timbangan dia di hari kiamat, dihancurkan karena sebab dia mengikuti hawa nafsunya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya dan mengampuni dosa kita. Barakallahu fikum. Nah, Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini menjawab penelpon kita yang pertama tadi.
Dan kita menuju kepada pertanyaan dari website Ustadz. Izinkan kami membacakan pertanyaan tersebut dari saudari Dwi Handayani, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana izin bertanya, baiknya bagaimana ketika kita mencari lingkungan rumah? Bagaimana kriteria-kriteria yang tepat untuk kita jadikan sebagai lingkungan rumah yang tepat, Ustadz? Barakallahu fikum. Afwan, diulang pertanyaannya. Baik. Jadi beliau bertanya, beliau ingin mencari lingkungan rumah dan beliau bertanya, adakah rekomendasi atau kriteria-kriteria yang bisa kita jadikan menjadi lingkungan rumah yang tepat? Kriteria khusus yang bisa menjadi patokan bahwa itu merupakan lingkungan rumah yang tepat untuk kita tinggali. Begitu, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Mungkin bisa kita katakan bahwa di antara kriteria rumah yang tepat untuk kita tempati, yang pertama adalah rumah yang dekat dengan masjid, yang dimana seseorang di situ mudah untuk melakukan sholat berjamaah, membiasakan keluarganya untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah rumah yang dekat dengan majelis ilmu yang syar'i, yang diajarkan di dalamnya Al-Quran, hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf, yang apabila kita menghadirinya akan bertambah keimanan kita. Dan seandainya seseorang tidak bisa menghadiri majelis ilmu dan keluarganya, anaknya, istrinya ingin menghadiri majelis ilmu, maka mereka dengan mudah untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Kita berusaha untuk mencari rumah-rumah yang dekat dengan majelis ilmu. Kemudian tentunya di antaranya adalah kita mencari lingkungan yang baik, yang dimana penduduknya, tangganya, mereka mengenal agama, berakhlak. Karena ini juga akan mempengaruhi kita sebagai seorang tetangga. Apabila kita memiliki tetangga yang orientasinya adalah akhirat, maka kita pun akan mengambil pelajaran. Tapi kalau kita punya tetangga yang setiap hari kesibukannya adalah dunia, maka mungkin saja kita sebagai tetangga juga akan terpengaruh melihat si fulan tetangganya demikian dan demikian. Akhirnya kita pun juga terbawa, ya ikut menyibukkan diri dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Sehingga kalau memang ada di sana lingkungan yang di situ para tetangganya memiliki perhatian terhadap agama, terhadap iman, terhadap akhlak, maka ini menjadi pilihan bagi kita. Dan kalau tidak salah ya, pepatah mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Al-jaru qabla ad-dar. Tetangga itu sebelum kita memilih rumah. Yang dilihat dulu tetangganya siapa. Barulah kita menentukan apakah kita tinggal di rumah tersebut atau tidak. Demikian pula kita berusaha jangan sampai berkaitan dengan poin ini juga, jangan sampai kita tinggal di dekat tempat-tempat maksiat, seperti misalnya pusat perjudian, atau misalnya diskotik, atau yang semisalnya. Ya, karena ini semua juga akan membawa pengaruh yang tidak baik untuk diri kita. Syaitan akan membisikkan atau untuk keluarga kita dan juga anak-anak kita, di mana mereka sering melihat orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang membuka aurat. Tentunya ini semuanya dikhawatirkan sedikit banyak akan memberikan pengaruh.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Baik Ustaz, kita menuju kepada penelpon berikutnya, yaitu dari Saudara Fuad, Jakarta Utara. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustadz. Minta penjelasan, kalau nggak salah itu dari Al-Quran, yang artinya apabila suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Minta penjelasan tafsir tersebut, apa yang dimaksud dengan diberikannya keberkahan dari langit dan bumi. Apakah termasuk diberikannya pemimpin yang baik dan yang adil? Begitu. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ini maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah mengatakan, seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga bumi. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang banyak dari langit maupun dari bumi. Ini adalah kabar gembira, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kalau penduduk negeri itu mereka beriman, bertakwa, dan maksud beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan takdir, melaksanakan perintah Allah, dan mereka bertakwa, menjauhi kemaksiatan. Ya, baik dosa besarnya, kesyirikannya, maka Allah SWT akan menurunkan keberkahan-keberkahan yang banyak. Nah, ini menuntut kita semuanya untuk masing-masing memulai dari diri kita sendiri sebelum orang lain, untuk beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk beriman dan juga bertakwa, maka hendaklah dia berusaha untuk berdakwah di negerinya, mengajak orang lain untuk beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Dan tentunya bukan hanya pahala di dunia, keberkahan di dalam rezeki, tapi pahala yang lebih besar daripada itu adalah pahala di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksud dengan keberkahan dari langit? Di antaranya adalah turunnya hujan yang bermanfaat, yang membawa keberkahan, cuaca yang mendukung untuk daerah tersebut, pertanian, kalau memang daerah tersebut adalah daerah yang merupakan daerah pertanian, sawahan, atau kalau memang di situ adalah daerah yang tandus seperti di Jazirah Arab misalnya, maka diberikan oleh Allah SWT keberkahan dari langit, datang hujan pada waktunya, udara yang sehat, yang tidak membawa penyakit bagi manusia, dan seluruh kebaikan yang berasal dari atas. Adapun yang dimaksud dengan keberkahan yang berasal dari bumi,
lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Keberkahan dari langit maupun dari bumi, seperti misalnya bumi yang subur, yang mudah untuk ditanami, kemudian tanaman yang ditanam seperti padi dan lain-lain itu tumbuh dengan baik. Tidak ada di sana musibah yang menimpanya, baik banjir maupun dari hewan yang memangsa tanaman. Demikian pula keberkahan bumi, hewan-hewan yang berkembang biak dengan baik, rezeki yang mengalir, dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah keamanan. Allah SWT akan berikan keamanan di negeri tersebut. Ini adalah keberkahan. Karena dengan keamanan yang ada di sebuah daerah, maka banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh daerah tersebut. Ekonomi akan jalan ketika daerah tersebut aman. Manusia akan bekerja ke tempat masing-masing, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang mungkin kerja mencari uang di jalan. Masing-masing akan bisa bekerja dengan baik ketika daerah tersebut aman. Berbeda kalau sebuah negeri ini tidak aman, maka bagaimana kita akan tenang meninggalkan keluarga kita di rumah? Bagaimana kita tenang pergi ke kantor? Bagaimana kita tenang untuk ke pasar, membeli barang, dan seterusnya? Kalau sebuah negara aman, maka banyak investor yang mereka akan berinvestasi di negeri kita. Tapi kalau negeri kita tidak aman, bagaimana mereka akan membiarkan uang mereka berada di sini? Mereka akan tarik uangnya. Mereka akan ragu-ragu untuk berinvestasi di negeri kita. Dan itu adalah kerugian tersendiri. Maka ini di antara pengertian keberkahan dari langit maupun dari bumi. Dan apa yang disebutkan penguasa yang adil, maka itu juga termasuk bagian dari keberkahan. Termasuk keberkahan adalah kita memiliki penguasa yang adil. Bagaimana kita bisa mendapatkan penguasa yang adil? Dengan kita beriman dan juga bertakwa. Ini adalah sebab kita mendapatkan pemimpin yang adil. Karena yang namanya pemimpin itu berasal dari kita sendiri. Dia bukan berasal dari planet atau berasal dari luar angkasa, tidak. Dia berasal dari kita sendiri. Kalau kita masyarakat beriman dan juga bertakwa, maka akan muncul seorang pemimpin yang adil dari kita sendiri. Tapi kalau kita jauh dari keimanan dan juga ketakwaan, bergelimang dengan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan orang yang zalim kepada orang yang zalim. Akan dijadikan pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang zalim ketika kita dari diri kita sendiri menjadi orang yang zalim. Menzalimi dirinya sendiri, berbuat maksiat, menzalimi orang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dan menjadikan yang menguasai kita adalah orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menguasai orang zalim yang lain dengan sebab dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, memulai perbaikan dari diri kita sendiri, dan dengan cara ini maka semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki penguasa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah.
Taib jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kita menuju kepada penelpon berikutnya dari hamba Allah asal Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, eh, izin bertanya Ustadz mengenai permasalahan rumah tangga tentang bab talak. Bagaimana hukumnya istri meminta suami membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan di akhir surat istri meminta suami menuliskan, jika saya mengulangi lagi maka ada konsekuensi membayar denda sejumlah uang atau cerai. Namun dalam tulisan ini suami mengakui tidak berniat, bahkan berat menuliskan. Namun suami hanya menuruti keinginan istri saja. Juga suami meniatkan tulisan ini menjadi pilihan untuk istrinya yang menentukan. Surat ini ditandatangani oleh suami saja. Qadarullah suami mengulangi kesalahan berkali-kali, namun istri memilih untuk memaafkan dan rujuk kembali. Bagaimana status pernikahannya Ustadz? Apakah talak jatuh sementara suami tidak ada niat dan tidak melafazkan? Dan apakah surat ini masih berlaku jika sudah saling memaafkan dan rujuk? Dan insya Allah sudah tidak lagi ingin melakukan hal seperti ini. Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahan seperti ini bisa disampaikan ke pihak yang terkait atau misalnya ke KUA, Kantor Urusan Agama, dan menanyakan kepada mereka tentang status pernikahannya. Maka apa yang mereka putuskan dan apa yang menjadi pendapat mereka, maka itu yang kita ambil. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Taib jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu hamba Allah dari Jakarta ya. Dan kami izin melanjutkan kepada pertanyaan website Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara menjelaskan tauhid, surga dan neraka kepada anak kecil? Jazakumullah khairan Ustaz. Cara menjelaskan tentang tauhid, tentang keimanan kepada surga dan juga neraka bisa disampaikan kepada orang yang dewasa maupun anak kecil. Ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami, sehingga kita tidak menjelaskan tentang tauhid, surga dan juga neraka kecuali kepada orang-orang yang dewasa saja, tidak. Mentauhidkan Allah artinya adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Mengapa kita mentauhidkan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta kita dan tidak ada yang mencipta selain Allah. Memberikan rezeki kepada kita dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Mengatur alam semesta dan tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Suatu prinsip yang mudah untuk dipahami. Kita sampaikan, dan mereka adalah anak yang masih berada di atas fitrahnya. Ketika mereka melihat matahari, mereka melihat langit, atau bahkan ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Ya, dan kita menyampaikan keagungan Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Bagaimana besarnya langit, bagaimana Allah SWT menciptakan diri kita yang demikian indahnya, demikian detailnya. Sampaikan bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan diulang-ulang. Sehingga itu akan menancap dalam di dalam hatinya. Dan kita sampaikan bahwa yang melakukan ini semua dialah yang berhak untuk kita sembah. Adapun makhluk manusia, maka dia tidak melakukan semuanya itu, sehingga tidak pantas untuk disembah. Meskipun beliau adalah seorang nabi, meskipun dia adalah orang yang soleh, jin, tidak ada yang mencipta, maka tidak berhak untuk disembah. Matahari, dia diciptakan, bukan dia mencipta, maka tidak berhak untuk disembah. Sampaikan bahwa di sana ada
orang-orang yang keliru besar ketika mereka menyembah kepada matahari, menyembah kepada jin. Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Demikian kita bisa sampaikan kepada anak-anak tersebut. Demikian pula tentang surga dan juga neraka. Apabila anak sudah meyakini tentang Allah Rabbul Alamin yang mencipta dan menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, sampaikan bahasanya Allah SWT menjanjikan bagi orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, Allah menjanjikan dengan surga setelah kita meninggal dunia. Allah akan bangkitkan kita kembali sebagaimana Dia yang menciptakan alam semesta ini, maka Dialah yang mampu untuk membangkitkan kita kembali. Kemudian orang yang meninggal di atas tauhid, mengesahkan Allah, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga. Di dalamnya ada berbagai kenikmatan, dan sampaikan bahwa di sana juga ada makanan, ada buah-buahan, di sana ada minuman, dan makanan dan juga minuman tersebut jauh lebih lezat daripada makanan dan juga minuman yang kita makan. Tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam diri manusia. Bagi siapa? Bagi orang yang bertauhid. Dan Allah ancam bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah, Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal selamanya di sana. Dalamnya ada azab yang pedih. Dia tidak akan keluar dari azab tersebut. Dan mungkin bisa kita sebutkan contoh-contoh dari perkara-perkara yang pedih di dunia, dan kita sampaikan bahasanya di akhirat, di neraka itu jauh lebih pedih daripada yang ada di dunia. Bisa kita sampaikan seandainya kita terkena api misalnya, bagaimana ya rasanya api tersebut, padahal itu adalah api yang kecil yang hanya di ujung jari saja. Maka di akhirat, di neraka itu ada api yang besar yang mengepung manusia dari seluruh penjuru, dan panasnya jauh lebih panas daripada api yang ada di dunia. Maka insya Allah anak bisa memahami tauhid dan keimanan dengan surga dan juga neraka dengan sesuai dengan akalnya, sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kesimpulannya, kecilnya mereka ini tidak menghalangi kita untuk menjelaskan tentang rukun iman, tapi disesuaikan dengan akal mereka, disesuaikan dengan umur mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penelpon. Baik Ustadz, izinkan kami membacakan pertanyaan dari dari penelpon saat ini. Sudah ada masuk Bapak Saleh Haji asal Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, biasanya kan kita melaksanakan suatu ibadah itu dilihat dalilnya begitu. Misalnya melaksanakan puasa karena ada dalilnya, kutiba alaikumusiyam di surat Al-Baqarah begitu Ustaz. Iya. Tanpa kita memperhatikan rukun-rukun ibadah. Yang ada 3 rukun ibadah itu adalah cinta, takut, dan berharap begitu. Ada 3 rukun ibadah yang kita nggak perhatikan gitu dalam melaksanakan suatu ibadah. Karena ada dalil, maka kita laksanakan ibadah itu Ustaz, tanpa memperhatikan 3 rukun itu. Nah, apakah ibadah kita itu sah atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, seseorang beribadah tentunya berdasarkan dalil. Jika dia melakukan sholat, kenapa dia sholat? Karena di sana ada perintah untuk melakukan sholat. Kenapa dia berpuasa di bulan Ramadan? Karena di sana ada perintah untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang namanya ibadah ini memiliki pilar. Ada sifat yang hendaknya ada di dalam sebuah ibadah. Yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah, melakukan ibadah tersebut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melakukan ibadah tersebut karena takut kepada Allah. Takut dengan azabnya. Maka dia pun beribadah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan ibadah tersebut karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ahlu sunnah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggabungkan tiga hal ini. Beribadah karena dia mencintai Allah, beribadah karena dia takut kepada Allah, beribadah karena dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga sifat ini sebisa mungkin kita gabungkan. Kita beribadah kepada Allah karena tiga hal ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil mahabbati, man abadallah bil mahabbati wal khaufi wal raja fahuwa sunni. Karena siapa yang beribadah kepada Allah karena rasa cinta dan juga mengharap dan juga rasa takut semuanya ada dalam dirinya, maka dia adalah seorang sunni. Dan tentunya ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara kita yang mahabbahnya lebih dominan daripada rojaknya, daripada khaufnya. Mungkin ada di antara kita yang khaufnya lebih dominan daripada mahabbah dan juga rojaknya. Tapi masing-masing dari seorang sunni ada di dalam dirinya tiga hal ini. Beribadah kepada Allah karena dia cinta kepada Allah yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan kebaikan karunia yang banyak. Dan dia beribadah kepada Allah karena dia tahu bahwasanya Allah SWT syadidul iqab, yang sangat keras azabnya. Dia beribadah kepada Allah SWT karena dia mengharap rahmat dari Allah, mengharapkan pahalanya. Dan ini berbeda dengan selain ahlu sunnah yang terkadang mereka beribadah kepada Allah hanya karena satu di antara tiga ini. Seperti misalnya orang-orang Khawarij beribadah kepada Allah karena rasa takut saja, tidak mengenal roja, tidak mengenal mahabbah. Ini orang-orang Khawarij. Dan di sana ada orang-orang Murji'ah beribadah kepada Allah hanya dengan harapan saja, tidak mengenal khauf, tidak mengenal mahabbah. Maka tentunya adalah sesuatu yang sesat. Jadi demikian maksud dari ini merupakan rukun, maksudnya adalah ketika kita beribadah, sifat-sifat seperti ini ada. Amalan-amalan hati seperti ini ada. Ada rasa mahabbah, ada rasa khauf, ada rasa roja.
Dan kita berbeda-beda satu dengan yang lain, seperti yang tadi kita sebutkan, dominannya. Jadi kalau dia adalah seorang Sunni, maka akan terkumpul di dalam dirinya tiga sifat ini. Bagaimana dengan seseorang yang beribadah kepada Allah? Mungkin yang dimaksud di dalam pertanyaan tadi, kita tidak merasakan adanya rojak tersebut, mahabbah tersebut, rasa takut tersebut. Apakah kemudian kita tidak diterima amal ibadahnya? Wallahu alam, kalau kita adalah seorang muslim yang sunni, maka sebenarnya amalan-amalan hati tersebut ada di dalam hati kita. Ya, meskipun kita tidak menyadarinya dengan penuh, sehingga seakan-akan kok tidak ada rasa roja. Padahal ketika kita beribadah ya kepada Allah SWT dengan puasa misalnya, kenapa kita berpuasa? Ya kita takut kalau kita tidak berpuasa nanti diazab, nanti kita dosa. Ada perasaan takut, itu ada. Kemudian juga di sana ada perasaan mengharap kepada Allah. Kita berpuasa, kita mengharap meskipun mungkin lemah. Tapi bukan berarti tidak ada di dalam diri kita rasa rojak tersebut. Demikian pula mahabbah. Ya, jadi lemahnya bukan berarti tidak ada. Ya, kemudian dikatakan bahasanya ibadah tersebut tidak sah dan seterusnya. Maka selama dia adalah seorang muslim ya dan beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah tersebut yang memang ada dasarnya, maka insya Allah ada di sana rasa tersebut meskipun itu adalah lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, jazakumullah khairan atas pemaparannya, dan kita menuju kepada penelpon berikutnya dari Bapak Depi dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Mau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang sholat sunat sebelum maghrib. Karena di tempat kami ini, sebagian yang mengerjakan, sebagian tidak. Nah jadi, apakah ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang sholat sunat sebelum maghrib atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasan. Baik, Bapak penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang bagus berkaitan dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Apakah di sana ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya? Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib." Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib. Sampai 3 kali beliau mengatakan. Seandainya beliau mengatakan sekali, maka itu sudah cukup. Lalu bagaimana beliau memperkuat ucapannya dengan mengulang 3 kali. Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib. Dan yang dimaksud adalah sholat 2 rakaat. Kemudian beliau SAW mengatakan, liman sya'a, bagi orang yang menginginkan. Maksudnya adalah bagi orang yang menginginkan untuk melakukan sholat tersebut. Kalau yang tidak ingin, ya tidak masalah. Dia tidak sholat. Kalau dia ingin sholat 2 rakaat, maka dipersilakan dia melakukan sholat tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum maghrib ini bukan sesuatu yang wajib. Meskipun Nabi mengatakan shollu, adalah kalian melakukan sholat, bukan berarti itu adalah sesuatu yang wajib bagi yang ingin saja. Dan para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwa 2 rakaat sebelum maghrib ini bukan termasuk yang muakkadah, bukan yang dikuatkan. Tapi dia adalah sunnah yang ghairu muakkadah,
itu adalah sunnah yang tidak dikuatkan, tidak ditekankan. Yang dikuatkan, yang muakkadah adalah 12 rakaat. Dan 2 rakaat ini sebelum maghrib ini bukan yang 12 rakaat, bukan termasuk yang 12 rakaat. Sehingga berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menunjukkan tentang disyariatkan yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi yang melakukan, dia melakukan sesuatu yang disyariatkan. Dan bagi yang tidak melakukan, maka tidak masalah, dia tidak berdosa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, liman sya', bagi orang yang menghendaki, khawatir kalau manusia menjadikan ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Nah, ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya sholat sunnah sebelum maghrib, meskipun dia bukan sesuatu yang muakkadah. Na'am, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami mengucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas pemaparannya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dan juga pertanyaan penutup bagi sesi kali ini Ustaz. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas hadirnya antum pada kesempatan kali ini, dan semoga ilmu yang antum berikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasi Anda semuanya berkenan menyaksikan tayangan live interaktif pada kesempatan kali ini hingga akhir sesi. Ya, kami juga tak lupa mengajak kepada Anda semuanya untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu pada hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustadz Dr. Haikal Basyarahil yang bertemakan kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, kami juga mengajak kepada Anda semuanya untuk berkontribusi dalam dakwah Islam ini melalui rekening yang tertera dalam layar kaca Anda, yaitu rekening atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasinya hingga kesempatan kali ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.